Oke, Hello traders, hello Maxian, kembali lagi di Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Maxco Futures yang seperti biasa di awal minggu ini kita akan review apa yang terjadi di dalam pasar dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam satu minggu ini yang bisa berpotensi memberikan semacam market mover. Kita tahu bahwa di minggu ini kita akan mendapatkan informasi dari beberapa bank sentral khususnya dari Federal Reserve, kemudian European Central Bank, dan juga Bank of Japan. Dan pada minggu hari ini juga kita mendapatkan yang namanya Super Thursday, di mana Fed dan juga ECB itu melakukan meeting di hari yang bersamaan, hanya berselang beberapa jam setelah Fed meeting itu sendiri. Proyeksinya seperti apa dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dari sentimen indeks dolar, saya akan bahas secara mendetail. Oke, kita akan mulai pada hari Senin ini ya. Sebenarnya fokus pasar itu tertuju terhadap data PMI. Hampir seluruh negara major di sini rilis data PMI ya di minggu ini. Salah satunya Australia yang sudah rilis, kemudian Jepang, kemudian Eropa, kemudian ada UK, dan juga nanti malam itu akan ada rilis data PMI dari US. Dan kembali lagi tagline yang selalu saya katakan, all eyes still on US dollar, dan juga all eyes still on Federal Reserve. Jadi fokus perhatian kita itu tertuju terhadap data yang berkaitan dengan US dollar, tentunya data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dan salah satunya itu adalah PMI. Nanti malam kita akan lihat potensi volatilitas. Apakah PMI ini menunjukkan adanya improvement? Kalau misalkan menunjukkan adanya improvement, maka hal tersebut bisa memperkuat sentimen untuk Federal Reserve menaikkan 25 basis point sebanyak 2 kali. Kemudian di hari Selasa minim data yang berkaitan dengan global makro, tapi kita akan mendapatkan data consumer confidence, dan juga di hari Rabu kita mendapatkan data new home sales, tentu ini berkaitan dengan US ya, dan juga ada inflasi dari Australia. Diproyeksikan ini akan bergerak turun ya dari 7% ke 6,2%, which is kalau misalkan bergerak turun maka ada potensi Australian dollar itu tertekan ke arah bearish ya, apalagi pada saat ini kondisi China ekonomi itu masih belum recovery secara full capacity, sehingga mungkin hal ini bisa membebani Australian dollar untuk masih tertekan ke arah bearish movement. Kemudian topik utama kita itu akan rilis di hari Kamis ya, berkaitan dengan Fed interest rate decision. Kembali lagi, bukan rate yang kita perhatikan, tapi bagaimana Fed press conference, which is di mana 30 menit setelah rilis data rate decision-nya itu sendiri. Kalau misalkan ada tanda-tanda gejala Fed akan menaikkan suku bunga lanjutan kembali atau beliau open untuk kenaikan suku bunga 25 basis point, maka hal ini akan berpotensi untuk membuat US dollar bergerak bullish. Akan tetapi kalau misalkan Federal Reserve di sini melalui Jerome Powell berkomentar masih cenderung data dependent, maka US dollar itu berpotensi tertekan ke arah bearish. Jadi konteksnya di sini Fed press conference itu apakah Fed kembali terbuka untuk menaikkan suku bunga lanjutan di bulan September ataukah masih menunggu data dependent. Dan statement yang berkaitan dengan keterbukaan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga itu merupakan sebuah statement yang hawkish, dan sejalan dengan itu penguatan US dollar mungkin akan intact atau akan utuh di sepanjang minggu ini ya, karena kita tahu bahwa statement yang hawkish itu merupakan sebuah optimisme pasar, dan sejalan dengan itu akan ada penguatan tersendiri dari US dollar itu sendiri. Kemudian di beberapa selang jam berikutnya, di jam 7.15 malam itu ada rilis inflation rate decision dari European Central Bank. Diproyeksikan akan menaikkan suku bunga juga sebesar 25 basis point. Kemudian di 30 menit berselang di sini ada press conference juga dari ECB. Kembali lagi bukan rate yang kita perhatikan dari ECB pun sama ya, melainkan dari press conference-nya itu sendiri. Semakin ada tanda-tanda gejala untuk mereka menaikkan suku bunga lanjutan, maka mata uang yang bersangkutan itu akan semakin kuat, seperti itu. Dan sepanjang hari Kamis ini mungkin pasar akan cenderung bergerak sangat-sangat volatile. Jadi bagi Anda yang memiliki posisi yang berkaitan dengan US dollar,
harap memanage posisi dengan baik karena ada potensi volatilitas 200-300 pips itu adalah suatu hal yang wajar, dan saran saya jangan terlalu trade the news ya, karena kondisi inherentnya tidak akan mendukung. Selain spread yang melebar, kondisi slippage pun itu bisa membuat trader seolah-olah memasukkan posisi tidak begitu ideal ya. Kemudian ditutup di hari Jumat, itu ditutup dengan BOJ interest rate decision, which is kembali lagi BOJ akan terus mempertahankan nilai suku bunga yang rendah, ya di sini negatif 0,1%, which is kemudian di jam malamnya kita akan mendapatkan core PCE. Kita akan lihat secara indeks dolar di sini ya. Sebelum ke indeks dolarnya, mungkin saya akan update terlebih dahulu ya dari sisi CME Fed Watch Tool. Di sini probabilitas Fed untuk menaikkan suku bunga 25 basis point di 2 hari lagi itu sudah cukup besar, hampir 100%. Di sini partisipan pasar expect Fed harus menaikkan 25 basis point. Nah, kuncinya bukan rate yang kembali lagi bukan diperhatikan, tapi lebih ke arah statement apa yang dilontarkan oleh Jerome Powell 30 menit setelah pengumuman rate-nya itu sendiri. Apakah mereka open terhadap kenaikan suku bunga lanjutan lagi di bulan September? Kalau misalkan beliau open, maka US dollar cenderung bergerak bullish. Tapi kalau misalkan masih data dependent, maka US dollar cenderung tertekan ke arah bearish movement. Seperti itu. Oke, kita akan langsung saja ke teknikalnya. Di sini indeks dolar kita mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan ya, karena kita tahu di minggu kemarin kita mendapatkan informasi beberapa dari earning season di perusahaan US, kemudian tensi antara Ukraine dan juga Rusia kembali memanas, sehingga hal tersebut meningkatkan demand kembali terhadap US dollar ya, karena status quo-nya sebagai safe haven asset. Secara teknikal, US dollar masih cenderung bergerak naik di sini karena terus membentuk high yang jauh lebih tinggi. Dan secara forecast, kalau misalkan area hijau ini bisa menjadi area pijakan, maka ada potensi indeks dolar kembali menguat ke 101.5, merevisit area gap yang terbentuk setelah rilis data inflasi di hari Rabu minggu lalu ya, 2 minggu lalu seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat bahwa di sini selama harga masih bertahan, ada potensi bergerak uptrend cukup kencang. Tapi kalau misalkan area hijau di level 100.7 ini tertembus, maka ada potensi indeks dolar kembali ke level base 100 di sini ya. Jadi kembali lagi indeks dolar akan cenderung bergerak turun kalau menembus level 100.7, dan katalisnya itu terutama di hari Kamis dini hari nanti, yakni FOMC meeting seperti itu. Kemudian lanjut ke Euro USD. Di sini mungkin saya akan coba hapus beberapa marking ya, karena ini marking di beberapa hari sebelumnya, which is dari sisi Euro USD tertahan di area demand ya di sini. Dan kalau misalkan kita lihat areanya ini masih cenderung bergerak terkonsolidasi ya untuk Euro USD itu sendiri. Tapi kita akan menandai area ini sebagai area base. Kalau misalkan harga tertahan di area 1.113, maka ada potensi untuk menguat terlebih dahulu ke area ini sebelum nanti kembali melanjutkan penurunan ya, karena secara tren ini masih cenderung bergerak turun dari sisi Euro USD itu sendiri. Tapi kalau misalkan US dolarnya itu kembali melanjutkan kenaikan, maka bukan tidak mungkin Euro USD itu bisa tertekan ke arah bearish movement ke 1.05 ke area ini. Kemudian gold, kita akan lihat di sini dari sisi gold itu sendiri secara forecast masih cenderung bergerak bearish ya, karena secara tren ini ada potensi untuk membentuk sebuah continue turun ke arah bawah, karena secara pola ini merupakan sebuah area flag pattern ya, di mana ini merupakan pergerakan impulsnya. Kemudian ini adalah sebuah area correction-nya atau secondary-nya, dan ini adalah sebuah area impulsnya, which is kalau misalkan berhenti itu di sekitaran 1950. Jadi ada potensi gold itu ada potensi untuk revisit kembali ke 1950 ya, kalau misalkan harga bisa menjebol area support 1957 ya, di area base yang saya gambar di area ini. Ada kemungkinan kalau misalkan harga tertahan di area base ini, harga akan cenderung korektif terlebih dahulu ya, untuk membentuk sekali lagi secondary trend, barulah mungkin dari situ. Kalau misalkan kita melihat adanya swing high di sini, ada potensi gold ini bisa kembali drop ke 1950. Apalagi kalau misalkan didukung oleh penguatan US dollar, karena sentimen dari sisi
resiko itu sendiri menjelang FOMC meeting dan juga ECB meeting, atau kita bisa bilang menjelang Super Thursday, ada potensi dolar itu menguat karena sentimen resiko yang cenderung meningkat di dalam pasar. Kemudian di sini kita akan bahas oil ya, terakhir, karena kita tahu bahwa peperangan dari si Ukraine dan juga Rusia kembali memanas. Sejalan dengan itu, oil sebagai base di sini aset yang cenderung mendapatkan perhatian pasar kembali menguat ya. Dan kalau misalkan kita lihat di time frame yang jauh lebih besar, kita akan lihat di time frame H4 ya. Harga baru saja menembus area key level 75 ya. Selama harga bisa bertahan di 75, ada potensi untuk kembali revisit ke level 80 barrel ya di sini. Kenapa? Karena area 80 merupakan key point. Kalau misalkan sentimen fear kembali tereskalasi, maka ada potensi oil di sini kembali menguat ya, karena kembali lagi bahwa yang dikhawatirkan oleh pasar adalah krisis energi, dan kita tahu pada saat ini merupakan musim panas di Eropa dan juga US. Sejalan dengan itu, demand terhadap oil itu akan semakin meningkat ya, karena kebutuhan untuk traveling dan lain sebagainya. Jadi ada potensi kalau misalkan masih bertahan di level 75, maka ada potensi oil ini bisa bergerak turun terlebih dahulu, barulah mungkin melanjutkan ke level 80 sebagai titik target dalam jangka waktu medium long term, seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari sisi market outlook pada hari ini ya. Kembali lagi saya tekankan, ada potensi market cenderung bergerak volatile di hari Kamis karena menjelang Super Thursday ya. Dan kita tahu bahwa yang kita perhatikan pada saat ini data yang berkaitan dengan US dan juga data yang berkaitan dengan Federal Reserve itu sendiri. Oke, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.